Hari ini saya tangkil ke Puri Tabanan menemui Ratu Cokorda untuk bercerita tentang keunikan tradisi di Puri Tabanan. Salah satunya keunikan itu adalah beliau dipendak oleh Kramo Subak untuk diajak berkeliling ke tengah sawah. Ritual ini sering dilakukan karena ada kepercayaan dari masyarakat bahwa dengan kehadiran Ratu Cokorda Anglurah Tabanan mampu atau diyakini bisa menetralisir serangan jeruk ketut atau hama tikus. Ampura Ratu Cokorda, tradisi ini sudah turun-temurun ya Ratu Cokorda? Tradisi niki sudah temurun-temurun dari leluhur kita yang sudah lumun meninggalkan kita, yang akhirnya ditunjuk dinobatkan menjadi Raja Tabanan, Ido Cokorda Anglurah Tabanan. Itu menurut skalo dini skalo di Batu Kadu kita ditunjuk untuk mewakili Tabanan, harus ada kepala satu gitu. Harus wenten Madeg Cokorda. Ya. Itu tahun 2007 ya? 2000, begitu tiang pensiun 2007, 2008, 23 Maret resmi dinobatkan menjadi Raja Tabanan. Waktu Madeg Cokorda atau dinobatkan sebagai Raja Tabanan itu kan ada dari pemerintah, ada dari Kramo Subak, dan juga ada dari adat yang turut menginginkan, kan demikian Ratu Cokorda. Itu semua elemennya semua. Pertama dari adat sudah ada, dari pemangku sudah ikut, dari Pekaseh Subak itu juga ikut, udah tuh dari pemerintah juga ikut juga membuat Cokorda di Tabanan. Semua elemen itu yang ada di Tabanan, karena meyakinilah bahwa Tabanan ini harus ada Cokorda gitu di Tabanan. Dari tahun 2007 sampai sekarang, di zaman milenial ini, masihkah tradisi Ratu Cokorda dipendak oleh Kramo Tani untuk diusung keliling sawah Ratu Cokorda? Nah, selama tiang ini masih tetap itu kepercayaan masyarakat Subak, apalagi upacara di pura-pura itu ya masihlah masyarakat peduli dengan Raja Tabanan gitu. Nah, pertama untuk di Subak-Subak, kebetulan kalau ada di sawah di Taman Sadinido, kalau ada merano sekali jeruk ketut, burung, balang, apapun, tiang harus turun gitu. Nah, kecuali kalau sudah itu namanya berat, baru tiang turun. Kalau enggak ya cukup wasuan di batur dulu gitu. Nah, karena ini musibah di Taman Sari itu terlalu banyak, petani sudah tidak berhasil di sawah, terpaksa dipendak saya ke sini dan harus turun ke sawah-sawah dan dipandu dengan masyarakat Subak, ditandu oleh masyarakat Subak. Prosesi atau ritualnya Ratu Cokorda, matur piunung dulu di Batur Puri, baru Subak, ke Subak. Nah, seperti apa yang sering dilakukan dan Ratu Cokorda menurut apakah membawa pusaka atau apa? Ya, pertama kalau sudah perjanjian kan gitu ya, perjanjian olaman tanggal misalnya 3 hari sebelumnya datang Pekaseh ke sini, udah tuh pertama ke Batur Agung, di sana dulu atur piuning dan udah itu kita langsung membawa pusaka tuh. Berupa keris atau berupa keris itu. Keris. Nah, itulah yang tiang usung nanti bawa ke cari-cari itu ya. Nah, di sanalah nanti di pertama kali diturunkan di Pusah. Nah, baru ini di Demung tiang 3 hari yang lalu, karena Subak itu menginginkan biar Ratu Cokorda harus turun ke sawah-sawah. Ya, saya turun di sana. Di sanalah kita melakukan ritual upacara dulu. Semua di Trikayangan kita mohon dan lunas wasuannya. Kumpullah di sana di Pusat, termasuk di Batur di sini.
Nah di sana bersama masyarakat kita berdoa semua di sana, mohon supaya merano yang ada di Taman Sari di Subak-Subak itu semoga disinap oleh hidup daro yang di sana. Nah, untungnya di Bedugul itu keras di sana, Subur Subak itu di sana lah artinya dia di sana itu kan Tarosri di sana. Nah, kita mau mengeluarkan merano, mau menyimpan di sana, terserah di sana dengan upacara yang ada. Gitu. Nah. Dari sekian pengalaman Ratu Cokorda kapenda kapunut kairing ditandu ke tengah sawah. Apakah durasinya dari pagi sampai siang atau bisa sampai malam itu tradisinya, ritualnya? Ya ritualnya tergantung sekarang berapa pekaseh berapa bedugul misalnya, atau mungkin pekaseh 6 pekaseh bedugulnya itu kan banyak, kadang-kadang sampai 10. Nah di sanalah di setiap bedugul itu kita datangi dari pagi sampai jam 12 malam masih di sawah. Pernah aku jadi sampai jam 4 pagi lagi, sampai jam 4 pagi. Hujan terik matahari sudah, karena di sawah kan tidak ada tempat berteduh. Ya, kita jalan bersama Subak, tetap berapa bedugul kita harus lalui di sana. Ditandu terus, tapi bergilir. Terik matahari, terik matahari. Hujan lebat, tetap. Petir juga ada, ya jalan tetap. Nah itulah kewajiban saya sebagai Cokorda, karena masyarakat Tabanan, petani masih solid datang ke Puri. Karena satu, pertama kalau tidak berhasil di sawah, apa yang mau dimakan. Nah, karena sekarang ada merano, terpaksa saya turun memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mugi-mugi begitu saya datang, begitu tikusnya hilang. Kalau itu kepercayaan masyarakat yang membilang. Ya. Nah, pusaka yang Ratu Cokorda punut atau bawa ke upacara itu, apakah sebagai sarana untuk wangsuh atau tirta atau sebagai simbol apa? Wasuan. Kita membuat di Bedugul wasuan itu, pusako itu nanti wasuan pusako itu kita bawa ke keliling sawah. Diperciki. Ya diperciki tirtanya itu. Nah bersama juga apa yang diminta di sana, Puro Pusah, Balai Agung itu semua yang ada di kaitannya di sana kita jadikan satu. Nah nanti di sana cakur semuanya kita harus jalankan, bukan dicari ya di perumahan juga banyak yang tidak hanya dicari tapi rumah penduduk karena kita melibatkan Subak adat. Adat pun juga perlu boyo di cawah kan tuh di perumahan makanya taler tuh. Nah apalagi di perkebunan juga banyak. Ya di sanalah kita nanti bersama-sama pekaseh adat Kramo di sana yang mengikuti prosesi saya itu. Dari tahun 2008 Madeg Cokorda sampai sekarang, di kecamatan apa yang paling parah serangan hama tikusnya Ratu Cokorda? Ya daerah Penebel itu kan sudah sering, tapi kadang-kadang saya turun itu kecuali di sawahnya itu parah baru saya turun. Di Subak Keramitan juga pernah, karena sudah parah turun. Karena saya di sana tuh turun tuh tidak sembarangan turun, sebulan lagi enggak, minimal 3 tahun sekali baru saya turun, kecuali parah. Kecuali kondisi parah. Ya. Kalau masih serangan hama tikusnya ringan, cukup dengan wasuan. Ya pusako. Dengan pusako, dengan di batur juga mohon. Ya. Nah itu udah kadang-kadang masyarakat kita kan yang masih percaya, yang jelas Subak-Subak itu masih percaya. Berapa Subak yang datang ke Puri sini, ya mohon wasuan atau belum bisa ke sana ya cukup wasuan aja dulu. Dengan inilah dulu kita upokaronya nanti setelah nanti saya kasih wasuannya itu pusako juga saya minta. Nanti ini dulu diperciki wasuan kita itu. Ya syukur-syukurlah bisa gitu. Tapi walaupun tidak 100% ya 80% juga ya 20%-nya dimakan tikus kan wenang deh. Yang sama sekali tidak dapat itu baru nanti parah deh. Saat turun ke sawah bersama Kramo Subak,
Ada iring-iringan tabuh atau lainnya, Ratu Cokorda? Ada apa iring-iringan belaganjur Oh, atau yang lain? itu tetap kalau saya ke sawah pasti ada iring-iringannya belaganjur. Karena setiap pekaseh itu kan punya pergantian ya. Oh, bedugul ini subaknya, bedugul ini subaknya. Itu diganti kadang-kadang 10 belaganjur bergilir, setiap subak diganti. Ini sekonya. Subak ini sekonya. Kan ada kelompok-kelompok itu. Ya, kadang-kadang di keramitan dulu dia bilang 10 belaganjur, nanti itu yang mengiring. Tapi kan dari subak A ke subak B sih. Ya, mereka berganti. Ya, itu ada istilahnya kramonya di sana gitu. Saya juga mendengar begini, Ratu Cokorda. Di Tabanan ada tradisi ngaben bikul. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat kita seperti apa ngaben bikul itu, Ratu Cokorda? Di Pekenungan Nangluk Merano itu kan biasa sasih ke-6 biasanya ya. Itu pasti sudah Nangluk Merano. Nah, tapi kalau di Bedo dulu karena mungkin peristiwanya berapa tahun, 10 tahun, 3 tahun sekali itu diadakan pengabenan massal bikul gitu ya. Nah, itu saya kalau ingat baru 2 kali saya pernah pengabenan bikul gitu. Tradisinya di sana gitu. Tapi semua subak itu mencari tikus. Ya, tikus ada macam tikus yang putih, ada yang hitam. Nah, di sana dikumpulkan, jadikan satu, di sanalah nanti diaben gitu. Prosesi ngabennya pakai jempano juga? Pakai sama dengan prosesi ngaben manusia itu ya. Iya. Ya, itu. Saya pun diusung di atas di sana. Iya, di jempano itu. Ya, di tempat wadah bikul itu ya. Sampai ke Segaro ke Ganggo. Itu prosesi pembakaran tikusnya, mayat tikusnya itu ada setro khusus atau di lokasi mana? Di lokasi tetap di kuburan itu kan ada tuh ya. Tapi dibuatkanlah artinya sama Ratu Prando di sana gimana caranya kan gitu. Oh, disukat genah. Ya, disukat genah untuk areal itu aja kan ya. Nah, setelah itu nanti abunya baru kita bawa ke Segaro. Larung ke laut itu. Ya. Sudah 2 kali Ratu Cokorda. Ya, waktu itu sudah 2 kali ya menyaksikan itu Nangluk Merano kan setiap 6 bulan sasih ke-6 pasti tanah lot Pekenungan Nangluk Merano. Itu ketika ada serangan hama yang begitu luas atau memang rutin, Ratu Cokorda? Nah, itu kadang-kadang serangannya itu kadang-kadang kalau sudah serangan ganas. Mungkin kan kadang-kadang masyarakat itu disuruh mematikan betul ya, berburu itu. Tambah banyak jadinya. Ya, saya sudah bilang tidak usah diborosin itu. Ya, waktu zaman siapa itu buatnya dikasih satu tikus 500. Iya, pernah saya membara seperti itu. Kan benar. Tapi saya sering mengatakan tidak boleh diboros. Semakin kita boros, semakin dipaksa dimatikan itu, semakin banyak tikusnya itu. Ya, dengan upacara aja lah kita. Upacara apa? Kira tanya yang lebih tahu. Pertama dengan Ratu Prando kan gitu ya. Tahulah dengan ada mungkin apa peristiwanya ini, dengan upacara apa kita melaksanakan ini gitu. Dan saya juga tidak setuju dengan memboros itu, tidak setuju saya. Tidak setuju dengan berburu tikus. Ya, berburu tikus. Lebih baik kita dengan upacara dulu kan gitu ya. Setelah nanti upacara, toh juga orang tikus tuh buatannya orang Sang Yang Widi Waso juga kan gitu. Ya, tapi dengan upacara itu ya syukurlah nanti meredakan lah hatinya bisa gitu. Nah, tapi petani itu ya dapatlah hasil walaupun tidak 100% kan gitu ya. Walaupun tidak maksimal masih bisa dipanen. Masih bisa panen ya tanaman ya. Demikian sahabat Kuku TV, obrolan saya dengan Ratu Cokorda Lurah Tabanan mengenai salah satu tradisi yang masih diwarisi oleh beliau, yakni kapenak untuk turun ke sawah sampai sekarang karena dipercaya mampu menetralisir serangan hama yang ada di sawah. Semoga obrolan kami bermanfaat untuk semuanya. Kami tutup dengan pramusanti. Om Santi Santi. Kuku TV, kabar